Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka Dia menciptakan pula sangkakala atau trompet, di mana sangkakala itu mempunyai 11 lubang, dan oleh Allah diberikan kepada malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang diberi tugas oleh Allah untuk meniup sangkakala. Dari awal dia sudah meletakkan mulutnya di ujung sangkakala itu, dan matanya menatap ke arasy, menunggu kapan dia diperintah untuk meniupnya, dan bahwasanya sangkakala itu akan ditiup oleh malaikat Israfil dengan 3 kali tiupan. Tiupan pertama adalah tiupan yang mengejutkan, tiupan yang kedua adalah tiupan yang mematikan, sedang tiupan yang ketiga adalah tiupan yang membangkitkan. Pada tiupan yang pertama ini, semua makhluk baik yang di langit maupun di bumi merasa terkejut dan ketakutan. Bahkan diceritakan, karena saking terkejutnya, membuat seorang wanita yang sedang menyusui menjadi lupa terhadap bayi yang dia susui, dan wanita yang sedang hamil menjadi keguguran kandungannya. Bahkan membuat anak-anak yang masih belia berubah rambutnya menjadi beruban. Mereka tinggal dalam keadaan demikian selama waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perintah kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala dengan tiupan yang kedua, yaitu tiupan yang mematikan. Lalu malaikat Israfil itu pun meniup sangkakala tersebut, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat maut, serta para malaikat yang diberi tugas untuk memikul arasy. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perintah kepada malaikat maut agar mencabut nyawa mereka. Maka malaikat maut pun mencabut nyawa mereka semua, dan kini tinggallah dia sendiri yang belum mati. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai malaikat maut, di antara semua makhlukku, siapa yang masih hidup? Malaikat maut menjawab, ya Tuhanku, tinggal hambamu yang lemah ini, malaikat maut. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidakkah engkau mendengar firmanku, bahwasanya setiap yang bernyawa akan merasakan mati? Sekarang cabutlah nyawamu sendiri. Kemudian malaikat maut itu pun pergi menuju tempat di antara surga dan neraka. Lalu dia mencabut sendiri nyawanya. Maka menjeritlah ia dengan suara yang keras, yang seandainya seluruh makhluk masih hidup, niscaya mereka semua akan mati akibat mendengar jeritannya tersebut. Dia berkata, seandainya aku tahu kedahsyatan dan kepedihan maut itu begini, tentu aku tidak akan mencabut nyawa seorang mukmin kecuali dengan cara yang sangat lemah lembut. Setelah itu dia pun mati. Maka tidak ada lagi satu makhluk pun yang masih hidup, dan kini tinggallah bumi kosong tanpa penghuni selama 40 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai dunia yang hina, sekarang mana raja-raja, mana para pangeran, dan mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang makan rizkiku tetapi menyembah kepada selain aku? Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya, karena seluruhnya telah mati. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab sendiri dengan firman-Nya, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin kering yang pernah dikirimkannya dahulu kepada kaum Ad, sebesar benang yang keluar dari lubang jarum. Maka angin itu tidak membiarkan apapun yang ada di muka bumi, gunung-gunung dan bukit-bukit, melainkan dihancurkannya dan dijadikannya ibarat kulit yang disamak. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh langit
supaya menurunkan hujan. Maka langit pun menurunkan hujan seperti mani laki-laki selama 40 hari. Sehingga air itu menggenangi segala sesuatu setinggi 12 hasta. Lalu tumbuhlah semua makhluk seperti tumbuhnya sayur-sayuran, sampai sempurna bentuk tubuh mereka seperti sedia kala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali para malaikat pemikul arasy. Setelah itu Allah menghidupkan pula malaikat Israfil, Mikail, Israil, dan tentu saja Jibril alaihissalam. Maka mereka hidup kembali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Ridwan, malaikat penjaga pintu surga, agar menyerahkan kepada mereka buraq, mahkota, pakaian kehormatan, dan bendera. Lalu mereka berhenti di antara langit dan bumi. Dan Jibril berkata, "Wahai bumi, di mana kuburan Muhammad?" Bumi menjawab, "Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, Allah telah mengirim kepadaku angin yang sangat kencang. Lalu Dia jadikan aku hancur lebur. Karenanya aku tidak tahu di mana kuburan Muhammad." Kemudian diangkatlah dari kuburan Nabi Muhammad SAW sebuah tiang dari cahaya Nabi Muhammad. Lantas para malaikat itu pergi ke sana. Sesampainya di tempat itu, mereka berdiri. Sedang Jibril menangis terisak-isak. Para malaikat lainnya bertanya, "Wahai Jibril, mengapa engkau menangis?" Malaikat Jibril menjawab, "Bagaimana saya tidak menangis? Sebab nanti Muhammad akan bangkit lalu menanyaiku tentang umatnya, sedang aku tidak tahu di mana umat-umatnya." Tidak lama kemudian, tiba-tiba bergetarlah kuburan Nabi Muhammad SAW. Lalu terbelahlah bumi dan bangkitlah beliau. Beliau menepiskan debu dari kepalanya, lalu melihat ke kanan dan ke kiri. Namun beliau tidak melihat adanya keramaian sedikit pun. Beliau hanya melihat malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. Maka beliau bertanya, "Wahai Jibril, hari apakah ini?" Jibril menjawab, "Inilah hari duka cita dan penyesalan, dan inilah hari kiamat dan hari engkau di mana harus memberi syafaat." "Wahai Jibril," kata Nabi Muhammad, "di mana umatku? Barangkali engkau telah meninggalkan mereka di bibir neraka jahanam, lalu engkau datang untuk memberitahukan kepadaku tentang keadaan mereka." Jibril menjawab, "Semoga Allah melindungi aku dari berbuat demikian, wahai Muhammad. Demi Allah yang telah mengutusmu benar-benar sebagai seorang nabi, bumi tidak terbelah untuk seorang pun sebelummu." Kemudian Jibril memasangkan mahkota ke atas kepala Nabi. Lalu beliau mengenakan pakaian-pakaian surga dan menunggangi buraq. "Hai saudaraku Jibril," kata Nabi, "di mana sahabat-sahabatku? Di mana Abu Bakar? Di mana Umar? Di mana Utsman dan Ali?" Maka tiba-tiba orang yang ditanyakan itu bangkit atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datanglah malaikat membawakan pakaian-pakaian dan buraq-buraq untuk mereka. Mereka pun mengenakan pakaian itu lalu menunggangi buraq masing-masing. Setelah itu mereka berdiri di sisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad menyungkur sujud sambil menangis seraya berkata, "Umatku, umatku." Lalu datanglah dari hadirat Allah suatu seruan kepada Israfil, "Wahai Israfil, tiuplah sangkakala." Maka keluarlah ruh-ruh laksana lebah memenuhi ruang antara langit dan bumi, kemudian masuk ke dalam jasadnya masing-masing. Lalu makhluk-makhluk itu pun, yakni jin dan manusia selain malaikat, dibangkitkan menuju padang mahsyar.